bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allahu ayakum, jumpa kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara kajian ilmiah secara langsung dari studio kami bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullahu Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan dari faedah-faedah sejarah Islam. Dan ikhwatal Islam, untuk kalian bertanya silakan di 0218236543. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama kajian ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kita tentang menggali faedah mutiara-mutiara hikmah dari perjalanan sejarah Islam, yang dimana pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu sejarah khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Secara spesifiknya bahwa pembahasan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu tentang bagaimana penupasan kaum radikal di masa Ali bin Abi Thalib, atau terorisme atau kaum khawarij dalam bahasa ulama-ulama firaq yang disebut dalam kitab-kitab referensi Islam yang bicara tentang pemikiran Islam, disebut dengan istilah syar'inya adalah khawarij, atau dalam bahasa sekarangnya disebut dengan kaum teroris atau radikal, ya. Kita telah menyebutkan definisi mereka, ya, dan juga sekilas tentang keyakinan-keyakinan mereka. Baik, kemudian juga pada kesempatan ini kita mengucapkan selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini, ya, di pagi hari Jumat ini. Di hari Jumat secara khusus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi umatnya agar banyak di hari yang penuh berkah ini, sebaik-baik hari dalam satu minggu, untuk banyak mengucapkan, ya, melafazkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita jelaskan, kita telah sampai pada pembahasan tentang, yaitu penupasan kaum Khawarij di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita sudah membahas tadi, yang kita jelaskan definisinya, berapa keyakinan-keyakinan, doktrin-doktrin mereka, ya. Dan sampai kita terakhir membahas tentang bagaimana diskusi atau munadharah antara Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij, ya. Dan kita telah menyebutkan beberapa faedah di sana. Ini beberapa faedah ini penting, bagaimana yang harus kita lihat dari hasil diskusi Ibnu Abbas ini. Banyak sekali faedah-faedah ilmiah sebetulnya, di mana pentingnya mengembalikan pemahaman nusus, pemahaman dalil-dalil agama, dalil-dalil Al-Quran Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Maka di awal Ibnu Abbas datang ke kelompok kaum Khawarij tersebut, beliau langsung mengatakan, saya datang dari sisi para sahabat, ya, dari para jemaah para sahabat Nabi SAW,
dan tidak seorang pun di antara mereka berada di golongan kalian. Ini sudah mengisyaratkan bahwa mereka memisahkan diri para sahabat Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu juga salah satu indikasi atau penyebab yang terbesar banyaknya terjadi penyimpangan aqadiyah, keyakinan doktrin maupun amaliyah, amalan-amalan di dalam ajaran agama yang mulia ini adalah karena kita bergeser dari pemahaman para sahabat, sehingga hal itu akan membawa kita kepada berbagai bentuk kesalahpahaman di dalam memahami secara ilmiah, umpamanya memahami dalil-dalil agama. Sebenarnya kaum Khawarij ya berhujah dengan ayat Al-Quran ya, tetapi tidak pada tempatnya atau salah memahami maksudnya. Maka oleh sebab itu kunci pemahaman yang benar itu adalah mengembalikan dalam menafsirkan, memahami ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW kepada pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama yang mengikuti jalan para sahabat. Ini yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika terjadinya perpecah belah di tengah umat ini. Ya, ini satu konsep yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran dari kisah Ibnu Abbas ini, di mana Ibnu Abbas mengembalikan mereka kepada pemahaman para sahabat, dan juga sebab mereka itu menjauh, ya jauh dari kebenaran adalah karena mereka sudah mengucilkan diri mereka dari para sahabat Nabi SAW. Secara logika saja kita lihat mereka itu, apakah mungkin mereka lebih paham ya tentang agama dari para sahabat. Nah, di sini juga bagi para masyarakat yang kebingungan mencari ilmu ya, karena begitu banyaknya pemikiran, pemahaman yang berada di muka bumi ini ataupun di dalam dakwah ini, membingungkan sebagian orang. Sebetulnya tidak bingung, kita melihat saja siapa yang benar-benar mengajak umat kembali kepada agama sesuai dengan pemahaman para salafus saleh atau para sahabat. Itulah dakwah yang untuk kita ikuti, yang kita cintai dan kita belah. Karena itulah pesan Rasulullah SAW ketika terjadi pecah belahan di tengah umat ini. Rasul kita SAW mengisyaratkan firqatun najiyah adalah ma'ana alaihi washabi. Itu orang yang menjalankan agama ini sesuai dengan yang aku lakukan hari ini, aku jalankan hari ini, aku pahami kata Rasulullah SAW hari ini, dan para sahabatku. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Irbad bin Sari yang sudah sering diulang-ulang oleh para asatidz kita, para ustaz kita, memberikan bahwa fa'alaikum bisani fa innahu may ya'ish minkum fa yasara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah SAW, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat bermacam kelompok yang begitu banyak. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Hendak kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, sunnah falah khulafa'ir rasyidin. Nah, ini poin penting sebetulnya dari kisah diskusi atau perdebatan Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Kemudian dari perdebatan Ibnu Abbas terhadap kaum Khawarij juga ada pesan lain, ada pelajaran juga, terlihat bahwa beribadah dengan tanpa akidah yang benar, walaupun ibadah itu dilakukan dengan khusyuk, tawadu ya, sebenarnya digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia berkunjung menemui kaum Khawarij di Nahrawan itu, melihat mereka orang yang ahli ibadah, mereka kelihatan mereka orang yang kurang tidur, qiyamul lail, kemudian bacaan Al-Quran mereka yang dari jauh sudah kedengaran dengungnya semacamnya. Tapi ibadah yang begitu banyak ketika tidak dilandasi oleh keyakinan yang benar, maka sia-sialah pelakunya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ketika menyebutkan tentang sifat orang Khawarij itu, ya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim atau ila salatihim, wa qira'atakum ma'a qira'atihim, wa siyamakum ma'a siyamihim. Jadi sahabat saja, kata Rasulullah, mengatakan kalian akan merasa minder melihat ibadah kalian jika dibanding ibadah orangnya, orang Khawarij itu. Dari sisi qiraat, baca Qur'annya, rajin baca Qur'annya, kemudian juga salatnya, ya, qiyamul lail, macam ibadahnya ahli begitu. Kemudian juga puasanya mereka, Senin Kamis segala macam keibadahan mereka. Tentu yang dimaksud di sini adalah ibadah kesungguhan mereka, bukan ibadah-ibadah yang sunnah ya. Maka Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah menyebutkan la yujawiz taraqiyahum, tetapi bacaan Quran mereka, ibadah-ibadah itu tidak melewati kerongkong mereka. Artinya mereka tidak melakukan ibadah itu dengan meresapi dengan ilmu yang benar, sehingga Rasulullah SAW memberikan kesimpulan yamrukuna minad dini aw minal islami kama yamrukus sahmun ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya belajar akidah.
Oleh sebab itu, ya, para ulama sebagian mereka mengarang kitab-kitab yang berhubungan dengan al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum berhubungan dengan amal seperti ahkam fiqhiyah umpamanya, kitab-kitab fikih. Ada yang mengawali kitab akidah, kitab fikih itu dengan kitab akidah mereka. Ya, menjelaskan dulu fiqhul akbar baru fiqhul asghar dan istilah mereka, atau usuluddin sebelum memahami berbagai macam bentuk amalia-amalia, karena kebenaran sebuah amalan bergantung kepada benarnya keyakinan kita. Nah, ini juga pelajaran apa kita ambil, betapa pentingnya belajar akidah, ya. Yang ini juga bagi para dai hendaknya yang terutama untuk dibenahi adalah akidah. Para umat ini, ya, karena itu adalah inti, itu adalah pondasi yang tempat, ya, syarat mutlak untuk diterima sebuah amalan. Ya. Dan inilah yang ditegaskan oleh para ulama kita, para guru-guru kita, ya, para masyayikh kita, agar para dai, ya, memiliki mendahulukan atau mendudukkan hal yang terdepan itu adalah membenahi akidah umat, karena dari akidah yang benar akan tumbuh pemahaman yang benar, kemudian akan tumbuh amaliyah yang benar juga. Tapi kalau akidahnya keliru, akidahnya tidak tepat sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW, dipahami para sahabat, maka amal-amal yang dia lakukan sia-sia. Jadinya sebenarnya salah satu contoh adalah orang-orang Khawarij yang disebutkan dalam pembahasan kita saat ini, yaitu ketika Ibnu Abbas melihat bagaimana mereka kesungguhan mereka dalam beribadah. Kemudian juga di sifat mereka juga Rasulullah menyebutkan, karena ada salah seorang dari tokoh, ya, yang di negara kita ini mengkait-kaitkan bahwa ciri orang Khawarij itu adalah punya jenggot segala macam. Ibadah-ibadah ahli baca Quran, hafal Quran ini tidak tepat. Bukan maksud Nabi SAW mencela ibadah mereka. Yang dicela Rasulullah SAW bukan ibadah mereka, bacaan mereka, Quran mereka, tidaklah. Yang dicela ada ketika mereka melakukannya tanpa dengan ilmu dan, ya, dengan keyakinan yang benar. Maka salah satu sifat orang itu adalah, sebutkan Rasulullah SAW hadis lain, adalah hudatsa al-asnan sufaha al-ahlam. Anak muda dan kurang pengalaman, kemudian ini menunjukkan kurang pengalaman mereka karena usianya muda, sufaha al-ahlam, orang-orang yang kurang cerdas di dalam berfikir, ya, tidak paham tentang agama ini dengan baik. Nah, bukan disalahkan ibadahnya, karena rajin salat akan membawa orang kepada paham radikal, itu keliru sekali. Ya, rajin berpuasa, rajin baca Quran kepada orang, ini bukan itu maksudnya. Karena para sahabat juga mereka orang-orang yang ahli ibadah. Tetapi yang dicelah di situ adalah ketika mereka, ya, memiliki pemahaman dalam akidah mereka yang salah, tetapi ibadah-ibadah mereka itu sungguh-sungguh tidak akan ada gunanya, ya, kalau tanpa dasar oleh akidah yang benar. Kemudian juga kita sebutkan sebab timbulnya banyak penyimpangan di dalam mengamalkan atau memahami ajaran agama, juga kebodohan. Dari sifat orang Khawarij tadi disebutkan, ya, hudatsa al-asnan. Mereka orang yang muda, anak-anak muda. Kita lihat memang sampai saat sekarang ini yang banyak terindikasi mempunyai pemikiran-pemikiran yang radikal itu adalah anak-anak muda, karena mereka tidak belajar melalui ustaz-ustaz yang memang mengerti tentang menjelaskan masalah agama pada mereka, sehingga mereka terprovokasi dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh radikal tersebut. Nah, sufaha al-ahlam, orang-orang yang sangat bodoh. Ini akan kita lihatkan kebodohan mereka dalam agama. Contohnya, salah satu pendapat Khawarij itu diantaranya seperti Sufaria. Mereka itu ada kelompok sekitar, yang terbesar itu ada 3 atau 4, ya. Sufaria, An-Najdah, kemudian ada lagi Al-Ibadiyah, ya. Kemudian ada Sufaria, An-Najdah, kemudian Al-Azariqah, kemudian ada lagi Al-Ibadiyah. Nah, ini tokoh-tokoh, ya. Najdah, pengikutnya dari tokoh Khawarij adalah An-Najdah bin Amir, kemudian Sufaria Abdullah bin Safar, kemudian Al-Azariqah, ya, Nafi' bin Azraq, kemudian ada lagi Al-Ibadiyah Abdullah bin Abbad. Ini tokoh-tokoh mereka di dalam Khawarij tersebut. Salah satu pendapat seperti Al-Azariqah, pendapat itu kalau memotong tangan pencuri maksudnya dari sininya, dari pundak ini. Ini aneh-aneh pemahaman mereka. Kemudian mereka lagi mengingkari adanya
hadul khamar, ya. Sehingga kadang-kadang mereka aneh-aneh pendapatnya karena kebodohan mereka. Sampai nanti akan kita sebutkan dalam sebuah kisah ketika mereka membunuh babi orang-orang Al-Zimmi. Mereka mengatakan ini nggak boleh dibunuh, ini punya Al-Zimmah. Berdosa besar kita menzalimi orang yang di luar Islam yang ada perjanjian. Akan tapi dalam waktu yang sama mereka tidak melihat kehormatan Muslim. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, yaqtuluna alal Islam wa yada'una alal authan. Mereka bunuh orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Nah, justru mereka bunuh sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Khabbab. Dan masih banyak kisah-kisah kebodohan orang-orang Khawarij dalam memahami agama ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada umat atau kepada penanggung jawab yang telah dibentuk oleh negara ini untuk menumpas kaum radikal. Tidak cukup dengan cara menuding dan tanpa ada jelasan bukti, tetapi juga tidak cukup dengan senjata. Yang paling penting itu adalah membersihkan doktrin-doktrin mereka dengan memanfaatkan para ulama-ulama, para ustaz-ustaz yang memahami pemahaman yang kompleks tentang masalah agama, kemudian betul-betul mendalami doktrin-doktrin orang-orang radikal tersebut, kemudian dibersihkan dijawab dengan syubhat-syubhat mereka itu dijelaskan. Sebenarnya Ibnu Abbas menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka dalam pemahaman itu. Seperti mereka ada 3 poin yang mereka diskusi Ibnu Abbas. Pertama adalah hakama rijal fi kitabillah. Mereka katakan, ketika Ibnu Abbas bertanya, kenapa kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Kenapa kalian menentang Ali bin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib? Ya, kenapa kalian keluar dari jamaah kaum muslimin? Mereka mengatakan alasan kami ada 3 ya. Setelah itu Abbas pertama mengatakan, ditanya oleh Ibnu Abbas apa yang 3 itu, alasan mereka adalah pertama, Ali bin Abi Thalib itu telah mengangkat orang yang jalankan hukum Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mereka mengatakan alasan mereka adalah Ali bin Abi Thalib melakukan peperangan tetapi tidak melakukan penawanan terhadap tidak mengambil tawanan perang. Yang ketiga alasan mereka adalah Ali bin Abi Thalib telah menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin ketika mengadakan negosiasi dengan Muawiyah, itu dengan perwakilan dari Abu Sa'id al-Asy'ari dan juga Amr bin As. Nah, ini 3 ini dijelaskan, dijawab oleh Ibnu Abbas dengan gamblang, dengan dalil-dalil, dijelaskan dengan sunnah. Yang pertama dijawab oleh Ibnu Abbas tentang dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah mengangkat seseorang untuk memutuskan hukum yang telah diputuskan Allah. Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana yang menjalankan hukum Allah, di mana menyampaikan hukum Allah itu kepada manusia, menegakkan ya orang manusia. Lalu Ibnu Abbas memberikan 2 contoh di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh ketika seorang dalam keadaan muhrim membunuh binatang buruan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh meminta saksi, menyuruh orang-orang berilmu, orang yang adil untuk mengukur berapa harus dia bayar membayar diatnya ya, membayar damnya. Kemudian juga dalam masalah perselisihan antara suami istri, Allah Subhanahu wa taala juga meminta adanya perwakilan dari keluarga istri dan keluarga suami. Ini menunjukkan yang menegakkan hukum Allah itu ya manusia. Nah, begini cara Ibnu Abbas berdiskusi dengan mereka. Ya, itu dijawab dengan dalil, dalil juga. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami nas-nas syar'i sesuai dengan pemahaman para sahabat sehingga mereka keliru dalam memahaminya. Yang kedua dijawab Ibnu Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib, mereka memahami bahwa peperang itu kalau tidak dia kalau dia menganggap yang diperang itu muslim, kata mereka, karena dia tidak mau mengambil tawanan perang, berarti Ali telah membunuh kaum mukmin. Membunuh orang mukmin itu adalah kafir. Nah, ini ya, dan tidak berhak berarti dilakukan peperangan, kata mereka. Jadi dibuat Ali itu menjadi serba salah gitu ya. Kalau dia memang memerangi, kalau dia diperangi, berarti itu dia mengkafirkan. Kenapa dia tidak mengambil tawanan perang? Dijawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan syubhat yang lain. Syubhat ini dijawab oleh Ibnu Abbas dengan argumentasi bahwa Ibnu Abi Thalib tidak mengkafirkan orang yang diperangi ketika perang Jamal itu, dan lalu Ibnu Abbas mengatakan di dalam perang Jamal itu ada Ummul Mukminin Aisyah anha. Siapa di antara kalian yang mau mengambil Aisyah sebagai tawanan perangnya? Jika kalian melakukan hal itu dan menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang, lalu kalian jadikan sebagai kalian menggauli tawanan perang yang bebas, ini adalah pelanggar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwaju ummahatukum.
ya, sedangkan azwajuhu ummahatuhum, sedangkan istri Nabi itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai ibundanya orang-orang beriman. Nah, siapa di antara kalian yang berani mengambil Aisyah sebagai tawanan perangnya? Dijawab lagi oleh Ibnu Abbas dengan kalau seandainya kalian tidak anggap sebagai ummahatul mukminin, kalian juga telah mengkafirkan ya Aisyah sendiri, dan kalian mengambil kalian menjadikan tawanan perang. Ya, kalian gauli semua dengan gauli tawanan perang, ini juga kufur. Ya, atau kalian menganggap Aisyah itu bukan ibunda kalian, ini juga mengkafirkan, ya, melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada kekufuran. Nah, akhirnya yang ketiga dijawab oleh Ibnu Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib ketika bernegosiasi dengan Muawiyah, yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu As, itu juga ada contohnya dalam sunnah ketika Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy di waktu Hudaybiyah, di mana orang Quraisy tidak setuju ditulisnya Muhammad Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh Ali sendiri, malah kejadiannya Ali sendiri yang menulis, disuruh Rasulullah menghapus, ini adalah kesepakatan perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Nah, tapi hal itu kata Ibnu Abbas tidak membuat kenabian Rasulullah SAW, bukan berarti dia tidak nabi, ya. Dan begitu pula ketika terjadi perjanjian antara Muawiyah dengan Ali bin Thalib atau Ali bin Thalib dengan Muawiyah, bukan berarti dia tidak Amirul Mukminin. Nah, ini pentingnya di antara pelajaran diambil bagi seorang dai, harus menguasai dulu ketika mau berdialog argumentasi jawaban yang akan dijawab menguasai jawaban terhadap argumentasi daripada orang yang diajak berdialog atau berdiskusi. Kemudian juga di sini terdapat manhaj berdiskusi yang indah dari Ibnu Abbas itu. Ketika berdiskusi kita harus tahu dulu apa tuduhan mereka itu apa. Ibnu Abbas mendengar dengan tenang. Mendengar dengan tenang dulu apa yang mereka. Kemudian Ibnu Abbas membuat sebuah komitmen. Jika saya mampu menjawab, jika saya menjawab tuduhan-tuduhan kalian itu, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah kalian mau menerimanya? Kata Ibnu Abbas. Ini juga adanya namanya simpul yang dijadikan sebagai rujukan bagi kedua belah pihak di dalam berbeda pendapat. Ini juga perlu diperhatikan ketika ada diskusi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ini harus diperhatikan juga. Pertama dulu dilokalisasi dulu masalahnya apa. Jadi Ibnu Abbas sebelum berdiskusi, ini pelajaran penting ya sebetulnya dari manhaj munadharah yang bagus Ibnu Abbas ambilkan di sini. Beliau habrul ummah ya. Jelas ya. Pertama di lokalisasi dulu apa masalahnya yang mau dibicarakan. Ibnu Abbas bertanya dulu dengan mereka, apa yang jadi argumentasi mereka, apa yang jadi masalah bagi mereka. Ibnu Abbas bertanya, ya. Maka Ibnu Abbas setiap menyebutkan hadis wahidah, hadis tsani, hadis salisa. Nah, masih adakah Ibnu Abbas menanya lagi? Mereka itu hanya demikian, hanya segitu kata mereka setelah Ibnu Abbas bertanya. Setelah itu mereka menjelaskan, ya, ini juga adab dalam dalam berdiskusi atau munadharah, di dalam berdialog, kita harus mendengarkan lawan kita menjadikan argumentasi dan penjelasan, ya, tidak saling potong. Ini Ibnu Abbas, walaupun Ibnu Abbas adalah seorang alim, ya, tapi ingin membersihkan syubhat yang ada pada diri mereka. Sebagian ulama mengambil faedah dari sini bahwa kita, walaupun menurut kita pemahaman mereka itu suatu hal yang lumrah, yang bisa dipahami dengan gampang, pendapat yang sangat sepele, tapi kita ketika menghadapan dengan orang berdiskusi, kita tidak boleh meremehkan masalah itu, karena itu bagi mereka dia sebuah masalah gitu yang harus kita jawab. Nah, maka banyak sekali ya pelajaran-pelajaran dari diskusi Ibnu Abbas dengan Khawarij ini. Tadi kita sebutkan melokalisasi dulu, menginventarisasi dulu apa saja masalah yang harus kita diskusikan. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas menawarkan kepada mereka, jika masalah-masalah ini bisa aku jawab, aku jawab dengan Al-Quran dan Sunnah, apa kalian mau menerima pendapat saya? Mereka mengatakan iya. Nah, ini juga di dalam diskusi hendaknya kita harus punya patokan yang menjadi ukuran ya, tanpa rujuk kemana-mana. Allah Subhanahu Wa Taala memang perintahkan demikian, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jadi perintah Allah sendiri dalam surah An-Nisa menjelaskan jika kita berselisih, yang kembalinya kita kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, bagaimana memahaminya, mengumpulkan ayat-ayat yang mungkin dipahami kontradiksi oleh sebagian orang ataupun hadis-hadis. Nah, dari sinilah Ibnu Abbas menjelaskan satu persatu, menjawab demi jawaban, ketiga syubhat-syubhat mereka terjawab dengan baik. Akhirnya kembali 2.000 orang dari antara jumlah mereka yang disebutkan, sekarang ada menyebutkan sekitar 8.000, ada yang menyebutkan 12.000 dan jumlah-jumlah yang lainnya. Sebetulnya jika kita menggali faedah-faedah di sini, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dipetik oleh para ulama dari kisah Ibnu Abbas ini. Pertama juga, untuk pada masyarakat yang para mal'u ya, para jamaah ya,
Untuk mengukur sebuah pemahaman yang benar itu tidak cukup dari lahir saja, tampilan lahiriah ya. Mungkin keningnya yang hitam ataupun ibadahnya yang banyak dan zahirnya orang soleh, tidak cukup di situ. Tapi yang lebih penting dari itu adalah masalah keyakinannya bagaimana, pemahamannya yang inti terhadap usul din, ya, doktrin prinsip-prinsip dasar dalam agama ini bagaimana. Itu menjadi poin penting. Ya, dilihat dulu. Karena sebagian orang menilai itu, oh dia baik, dia tutur katanya baik, semacam baik. Tapi itu memang kebaikan. Kebaikan yang lebih harus diutamakan ketika menilai orang yang layak diambil ilmunya, yang berhak di hari majlisnya. Yang utama sekali adalah pemahamannya tentang akidah, ya, tentang masalah prinsip yang mutlak dalam agama ini. Nah, ini ya tidak cukup dinilai dari segi lahir saja. Bukan berarti orang-orang yang memiliki akidah yang benar tidak memperbaiki ibadahnya, bukan begitu juga pemahamannya, ya. Tapi kita ini melihat mana yang lebih didahulukan di dalam masalah itu. Ya. Tidak semata hanya baik dalam segi tampilan ibadah, ceramah, dan segala macamnya. Tapi ada pemahamannya ini lurus atau tidak. Ya, tentang akidah. Itu yang utama dulu. Ya. Kalau tidak, kalau seandainya di antara kita ini yang ada hidup di zaman Khawarij, melihat ibadah mereka, bacaan Quran mereka, pasti, maka banyaknya orang tertipu dengan mereka dengan tampilan lahir mereka begitu. Ya. Omongannya seakan-akan membela agama dan seterusnya, tetapi dia memiliki pemahaman yang dalam masalah akidah hal yang perlu dibenahi. Taib, barangkali ya banyak sekali faedah-faedah yang ingin kita ambil di sini sebetulnya. Di antaranya adalah salah satu faedah juga disebutkan oleh para ulama-ulama yang membahas masalah Khawarij dari kisah Ibnu Abbas dan Khawarij ini adalah butuhnya kita para ulama-ulama yang rabbaniyin, yang memiliki ilmu, ya, yang untuk menjelaskan kepada manusia al-haq, ya, dan untuk membalikan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya Ibnu Abbas menjadikan sebab dapat petunjuk 2.000 orang dari kaum Khawarij ini, kaum radikal ini, untuk kembali kepada sunnah. Nah, ini yang kita lihat bahwa intinya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu pada kembalinya kepada ilmu. Maka disinilah dituntut kita, baik sebagai seorang ustadz dai, selalu mendalami ilmu, tidak enggan menghadiri daurah-daurah yang diadakan oleh para masyayikh kita. Ya, jangan kita sudah merasa memiliki gelar ilmi akademik yang cukup tinggi umpamanya, lalu kita merasa atau sudah memiliki jamaah yang sudah banyak begitu ya, tapi merasa merasa tidak patut lagi duduk di majelis ilmu ini. Jangan sampai ada dalam diri kita, ya. Ini kita kapanpun harus belajar, minimal adalah murojaah atau minimal mengoreksi. Mungkin kita banyak hafalan, banyak bacaan, tetapi belum tentu kita benar-benar memahami dengan baik apa yang kita baca. Nah, dengan menghadiri para daurah-daurah, para masyayikh yang datang, ya, ini manfaatnya besar sekali bagi kita, khususnya para dai. Ya, saat kita motivasi untuk banyak sekali untuk mendengar daripada ulama-ulama kita yang telah rasikhina fil ilmi, mereka yang betul-betul pakar dalam masalah agama ini. Taib, itu berapa faedah sebetulnya, ya. Banyak sekali sebetulnya faedah-faedah, mengingat waktu dan kita ingin melanjutkan pembahasan kita. Setelah terjadi diskusi itu, ya, masih tetap sebagian besar dari orang Khawarij tadi di Nahrawan, maka Ali bin Abi Thalib dengan sendirinya pun mendatangi mereka, ya, untuk menasihati mereka lagi yang masih tersisa. Ketika Ali bin Abi Thalib datang ke sana, mereka mengajak mereka untuk ke Kufa, untuk meninggalkan dari pengasingan mereka, ya. Nah, sebagian riwayat mengatakan bahwa mereka sholat Jumat di Masjid Kufa bersama Ali bin Abi Thalib, dan seakan-akan mereka dapat menerima Ali bin Abi Thalib. Namun mereka menganggap alasan menerima mereka itu diketahui oleh salah seorang sahabat, ya, seorang, ya, namanya itu Ash'ath bin Qais Al-Kindi, memberitahu Ali bin Abi Thalib bahwa mereka itu tersebar informasi di kalangan orang Khawarij itu bahwa Ali bin Abi Thalib telah taubat dari dosanya. Ya, karena terjadi dialog
ya antara Ali bin Thalib menjelaskan mereka memahami bahwa Ali bin Thalib telah taubat dari dosanya, karena salah satu tuntutan mereka adalah Ali bin Thalib mau bertobat dari kekufuran. Karena mereka menarik, kata mereka, kami dulu salah dan kami telah taubat dari kesalahan kami. Sekarang kamu mau nggak menyatakan taubat dari kesalahanmu, dari kekufuran? Artinya Ali bin Thalib kembali masuk Islam. Nah, ini yang sudah kita jelaskan juga. Ali bin Thalib mengatakan, saya tidak pernah kufur semenjak saya masuk Islam dari masa kecil, ya, dari masa Nabi SAW sampai sekarang. Mereka menuntut Ali bin Thalib mengakui bahwa Ali bin Thalib pernah murtad dan kemudian kembali kepada Islam. Ini tuntutan mereka karena mereka menganggap kufurnya Ali bin Thalib dalam perbuatannya ketika menerima tawaran negosiasi dengan Muawiyah. Nah. Kemudian Ali bin Thalib, karena tersebar demikian, Ali bin Thalib berkhutbah di mimbar Kufah pada hari Jumat menjelaskan, ya, kata Abdul Qais bin Kindi menjelaskan, Ash'ath bin Qais al-Kindi ini menjelaskan kepada mukminin, innan nasa yatahaddatsuna annaka raja'ta lahum 'anil kufr, ya, bahwa mereka menyebar viral di kalangan mereka, ya, bahwa engkau telah kembali, ya, untuk mereka dari kekufuran, artinya engkau telah bertobat dari kekufuranmu. Fa khataba Ali yaumal jum'ah wa kemudian Ali bin Abi Thalib di Masjid Kufah berkhutbah Jumat, dan setelah memuji Allah menjelaskan, ya, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan kemudian mereka, Ali bin Thalib menyuruh mereka untuk bertobat, ya. Kemudian Ali bin Thalib menjelaskan bahwa dia semenjak masuk Islam tidak pernah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diingkari sehingga terjadi keributan di belakang, di arah belakang masjid disebutkan. Di antara mereka ada yang berdiri berteriak-teriak la hukma illallah, dan Ali bin Thalib berisyarat agar mereka semua qamu nawahil masjid yuhaqqimun Allah. Ini mengungkapkan kalimat la hukma illallah, la hukma illallah. Mereka berdiri di belakang gitu, ribut gitu, ya. Maka Ali radhiyallahu anhu fa asyara alaihim bi yadihi ijlisu, duduk, kata Ali bin Thalib, na'am la hukma illallah, iya, tiada hukum kecuali Allah. Lalu Ali bin Thalib mengatakan kalimatun haqq, ya, kalimatu haqqin yabtaghi bihal batil, ya, yubtaghi biha batilun. Itu kalimat benar, tetapi tujuannya adalah kebatilan, pemahamannya tidak benar mereka pahami, gitu, ya. Hukmullah antadhiru fikum, saya akan tegakkan hukum Allah di tengah kalian, ya. Wa akhadha yusakituhum, di Ali bin Thalib menyuruh mereka diam, ya. Kemudian di antara mereka ada yang membacakan ayat, Ali bin Thalib membalasnya dengan bacaan ayat. Di antara mereka katakan la in asyrakta la yahbatan 'amaluk wa la takunan minal khasirin. Ini alasan mereka. Di antara mereka baca ayat, jika engkau berbuat syirik, batallah semua amalamu dan engkau termasuk orang merugi. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab dengan firman Allah SWT, "Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun." Ya, sabarlah, sungguh janjian Allah itu adalah benar, janganlah membuat kamu merasa lemah, ya, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat atau tidak mau yakin dengan penjelasan-penjelasan. Kemudian setelah itu Ali bin Thalib memberikan penjelasan kepada mereka, pandangan politik Ali bin Thalib terhadap mereka. Pertama, Ali bin Thalib tidak akan pernah melarang mereka untuk salat di masjid kaum muslimin, dan Ali bin Thalib tetap akan memberikan jatah mereka dari harta rampasan perang, ya. Kemudian Ali bin Thalib tidak akan pernah memerangi mereka selama mereka tidak menyakiti kaum muslimin atau memerangi kaum muslimin. Nah, ini pandangan Ali bin Thalib cara mendekati mereka. Karena demikian mereka masih hadir ke majlis, sehingga Ali bin Thalib sering menasihati mereka. Namun di akhir, yang membuat Ali bin Thalib memerangi mereka adalah setelah sekian kali dinasihatin mereka, disampaikan, karena Ali bin Thalib sering memanggil para orang Khawarij itu menjelaskan hujah-hujah, menerangkan syubhat-syubhat mereka, ya, sehingga Ali bin Thalib tidak punya pilihan lagi kecuali memang mereka harus ditufas dengan bentuk kekuatan, ya, tentara. Yang menyebabkan hal itu adalah karena pada suatu kejadian, ya, mereka mulai membunuh kaum muslimin dan merampas harta mereka. Nah, taib. Di antaranya, ya, kisahnya adalah pada suatu kali mereka dikisahkan adalah seseorang bersama mereka, ya, setelah itu tobat dari kelompok Khawarij ini. Mereka termasuk orang seseorang ini masuk yang bergabung dengan kelompok Khawarij, ya. Dalam sebuah kejadian, ya, dia ingin melari dari kelompok Khawarij, bertobat telah melihat tasarufat dan melihat tingkah laku mereka. Satu kejadian yang membuat dia keluar dari Khawarij itu adalah kejadian ketika mereka masuk pada suatu daerah perkampungan. Di situ ada Abdullah bin Khabbab. Abdullah bin Khabbab ini adalah
sahabat Nabi SAW, juga orang tuanya sahabat Nabi. Kemudian setelah Khabbab ini lari, dikejar oleh mereka dan ditangkap. Katanya, apa kamu takut dengan kami? Ya, ketika itu Khabbab dituntut oleh mereka untuk meriwayatkan sebuah hadis. Ya, tolong riwayatkan hadis dari ayahmu, dari Nabi SAW. Khabbab menyebutkan hadis yang artinya bahwa akan terjadi fitnah dan orang yang terbunuh lebih baik daripada orang yang membunuh. Ya, setelah itu Ibnu Khabbab, hadis ini adalah tepatnya pada kondisi sekarang ini, ya, menjelaskan hal seperti itu, bahwa saya lebih baik, ya, bahwa kondisi terjadi fitnah, kata hadis yang dibawakan dari ayahnya adalah lebih baik menjadi orang terbunuh daripada orang yang membunuh. Akhirnya mereka menyembelih Abdullah bin Khabbab di pinggir sungai. Sebenarnya riwayat menyebutkan, ya, termasuk istrinya yang sedang hamil itu dibelah perutnya, termasuk janin juga dibunuh. Kejadian sadis yang ini membuat sahabat tadi yang ikut dalam, bukan sahabat Nabi, ya, kalau golongan dari Khawarij tadi yang ikut itu sadarkan diri dan menyampaikan kejadian itu kepada Amirul Mukminin. Setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menuntut mereka untuk menyerahkan pembunuh Abdullah bin Khabbab, mereka tidak mau menyerahkannya. Mereka enggan menyerahkan pembunuh itu untuk ditegakkan qisas oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian, ya, setelah mereka enggan, akhirnya Ali bin Thalib terpaksa harus memerangi mereka. Ini salah satu sebab yang menyebabkan Ali bin Thalib menyerang orang Khawarij di Narawan tersebut. Taib. Ini sebagaimana kita sebutkan, di antara sebab-sebab pertempuran yang terjadi antara Ali bin Thalib dan menepas Khawarij ini adalah tadi kita sebutkan syarat Ali bin Thalib tidak akan memerangi mereka selama mereka tidak menumpahkan darah kaum muslimin, ya, dan tidak lam yurawi aminan, tidak menakut-nakuti kaum muslimin, dan tidak wala yaqta'u sabilan, dan tidak melakukan perampasan di tengah jalan. Wa idza tarkabu hadhil mukhalafat faqad nabadha ilaihim harb. Jika mereka melakukan hal ini, maka sungguh mereka berhak untuk diperangi kata Ali bin Thalib. Taib. Tetapi orang-orang Khawarij tidak pernah gentar dengan syarat-syarat itu. Akhirnya mereka mulai menumpahkan darah haram, sebenarnya yang tadi diawali dengan pembunuhan Abdullah bin Khabbab, ya. Ini diceritakan oleh sebuah kisah di sini, ya, mimma sa min hadhihi riwayat ma hada min syahidu ayan kana min al-khawarij. Ini seorang sebetulnya dia seorang Khawarij, summa tarakahum, kemudian dia meninggalkan kelompok Khawarij, taubat gitu. Qala sahabtu ashaban nahr, ya, ahban Narawan maksudnya. Aku ikut dalam kelompok kaum Khawarij pertamanya. Summa karitu amrum, kemudian aku tidak suka dengan tingkah laku mereka, urusan mereka. Fakatamtuhu khasyata ayaktuluni, tapi saya masih menyembunyikan identitas saya takut dibunuh oleh mereka. Fa baina ma ana ma'a ta'ifatin minhum, ketika aku bersama satu kelompok mereka, id ataina ala qaryatin, lalu kami masuk pada sebuah kampung, wa bainana wa bainal qaryati nahrun, itu ada sungai antara kami dengan kampung itu, ini menyeberangi sungai. Kemudian id kharaja rajulun min al-qaryah mal'uran yajurru rida'ahu, kemudian salah seorang lari dari kampung itu sang menarik rida'ahu, ya, kalau selendang kita seperti ihram itu rida namanya, itu terburu-buru lari. Faqalu lahu ka'annana rawa'naka, seakan-akan kami telah menakutimu, ya, membuat kamu takut. Qala ajal, ya, saya lari dari kalian. Qalu la raw'alak, ya, tidak perlu engkau takut. Faqultu, ya, wallahi ya'rifuhu wa lam a'rifhu, ya. Mereka mengenalnya dan aku tidak tahu siapa orang itu. Faqalu anta Ibnu Khabbab, ya, sahibi Rasulullah SAW, apakah engkau adalah Ibnu Khabbab, ya, sahabat Nabi SAW? Qala na'am. Qalu, lalu mereka meminta lagi, indaka hadisun, ya, tuhaddisunahu, ya, an abika, mungkinkah engkau menyebutkan sebuah hadis yang engkau riwayatkan dari ayahmu, dari Nabi SAW? Lalu dia menceritakan sebuah hadis ini, innahu sami'a Nabi SAW dzakara fitnatan, bahwa ayahku mendengar Nabi SAW menyebutkan adanya fitnah. Wa qala al-qa'idu fiha khairu minal mashi, ya, al-qa'id fiha khairu minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada berdiri, wal qa'im khairu minal mashi, ya, orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan, wal mashi khairu minal jari atau min sa'i, orang yang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Fa in adrakatka fakun Abdullah maqtul,
Jadi jika terjadi fitnah demikian, lebih baik engkau orang yang menjadi korban, bukan orang yang pelaku, ya. Fa'akathuhu, lalu diambil, ditangkap dianya, wasariyahu, ya, wasiratan lahu ma'hum, ya, kemudian ditarik, diikat, Omar Rabim Khinzir. Nah, ini kisahnya. Lalu ceritakan, lalu lewat seekor babi milik orang ahli zimmah. Faqatalahu ahaduhum, lalu salah seorang membunuh babi tadi. Faqala ba'dhum khinzir mu'ahad. Fabima istahlaltahu. Jadi protes oleh temannya. Kenapa ini babi orang ahli zimmah kamu bunuh? Ya, ini kan orang dalam perjanjian. Ya. Ini bentuknya bagaimana seekor babi orang ahli zimmah lebih bernilai di hadapan orang Khawarij daripada seorang sahabat Nabi ini. Ya. Faqala Abdullah bin Khabbab. Abdullah bin Khabbab mengatakan ketika itu, ala adullukum ala ma huwa a'zam alaikum hurmatan, ya, min hadza. Maukah aku beritahu kalian ada kehormatan yang lebih besar daripada ini, daripada babi ini? Yaitu, qalu nam apa? Ya. Qala ana. Kenapa saya orang muslim, orang ini kalian melakukan lebih buruk daripada babi ini? Babi ini kalian anggap kalian melakukan sebuah kesalahan jika kalian bunuh. Walakinnahum qadamuhu ila an-nahar fadarabuhu unaqahu. Jadi akhirnya mereka membantai Abdul Khabbab tersebut. Ya. Sehingga rawi mengajarkan, aku melihat darahnya mengucur ke sungai, ya. Kemudian diambil pula istrinya yang sedang hamil, fabaqaru amma fi batniha, mereka belah perut istrinya, mengambil janinnya, yaqulu rawi lam usahib qauman hum abghadu ilayya suhbatan minhum. Ya. Aku belum pernah bertemu orang atau orang bergabung dengan orang yang sangat aku benci seperti mereka. Karena menilai tindakan mereka yang begitu bengis dan sadis, ya. Hatta wajutu khalwatan famfalaktu. Jadi ketika itu dia dapat kesempatan, maka dia lari. Asara adzal amr ra'm bainan nas, sehingga kejadian ini membuat kaum muslimin semakin takut dengan bahaya orang Khawarij, ya, wa adhara mada irhabihim bi baqri batni hadhil mar'ah. Ya, apalagi terjadinya pembelahan, penyiksaan yang sadis terhadap istri Abdul Khabbab yang lagi hamil tadi, ya, dan mereka menyembelih Abdul Khabbab sendiri sebelum disembelihnya seekor kambing, ya. Walam tu bihadza balsaru yuhaddiduna an-nas qatlan. Nah, bukan cakap sampai di sini saja. Mereka justru mulai intimidasi atau mengadakan di jalan-jalan, menstop orang-orang, menguji orang. Kamu masuk ke golongan kami atau masuk Ali bin Abi Thalib, ya. Hatta anna ba'dhum istankara alaihim hadzal amal qailina wa ilakum ala ma hadza faraqna aliyan, ya. Ma ala hadza faraqna aliyan. Sehingga mereka, sebagai mereka tidak suka juga perbuatan itu, sehingga mereka mengatakan kita berpisah dengan Ali, mengucilkan diri, keluar dari jamaah kekhalifahan Abi Thalib bukan karena ini, gitu. Akhirnya kejadian demi kejadian terjadi semacam pembunuhan-pembunuhan dari mereka dan semakin mengancam tatanan keamanan masyarakat di masa itu. Makanya Ali bin Abi Thalib akhirnya mengajak kaum muslimin berjihad melawan Khawarij. Dan yang melawan mereka itu adalah para sahabat. Dan juga Rasulullah SAW atas perintah Rasulullah SAW. Ya, akan datang satu kaum nanti akhir zaman kata Rasulullah SAW. Ya, disebutkan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian, jika aku mendapati zaman mereka kata Rasulullah SAW, aku akan hancurkan mereka, akan bunuh mereka sebagaimana menghancurkan kaum Ad. Dan beberapa riwayat lainnya. Karena itulah Ali bin Abi Thalib, ya, menjelaskan kepada sahabat bahwa itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW dalam mengajak mereka untuk memerangi kaum Khawarij ini. Ali bin Thalib memotivasi para sahabat, ya, dan kaum muslimin dengan menyebutkan hadis Nabi SAW. Ya Yohanes, ini sami'tu Rasulullah SAW, wahai manusia, kata Ali bin Thalib, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'. Nah, ini yang hadisnya sebutkan Ali bin Thalib. Akan datang nanti satu kaum dari kalangan umatku ini, ya, mereka baca Al-Quran, ya, tidaklah bisa dibandingkan antara kebagusan bacaan Quran mereka dan bacaan kalian. Wa salatukum ila salati bi syai', ya. Kemudian juga salat mereka dibanding salat kalian, wala siyamukum ma'a siyamihim wa ila siyamihim bi syai'. Kemudian juga puasa mereka, yaqra'una Al-Quran yahsabuna anna lahum wa huwa alaihim. Mereka baca Al-Quran, mereka mengira bahwa itu adalah kebaikan bagi mereka, tapi itu adalah Al-Quran adalah atas mereka, maksudnya adalah memberikan hukuman atas mereka dan melaknat mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum, dalam sebuah riwayat lain qiraatuhum, ya. Di mana ibadah-ibadah mereka itu tidak melewati kaum mereka,
Yamruku minal Islam kama yarku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagai keluarnya dari anak panah dari busurnya. Nah, inilah dia awal Ali bin Thalib mengambil sikap keras terhadap orang kaum Khawarij setelah memberikan waktu kepada mereka untuk berfikir dan bertaubat dan menganalisa sikap mereka tersebut, ya. Nah, kemudian salah satu hal yang meyakinkan Ali bin Thalib, ya, Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada Ali bin Thalib, ya, bahwa Ali bin Thalib akan barang siapa yang membunuh kelompok tersebut, di ciri-ciri di antara mereka itu dalam pasukan mereka adalah seseorang pasukan mereka itu gondokan ada di bahunya, bukan di bahu, lengannya ini, seperti buah dadanya wanita gitu, yang kemudian ada bulu di lengannya itu, kata Rasulullah SAW. Ya. Disebutkan wa ajal tadafihim rajulan lau adudun wa laysa lahu dhira'. Jadi mereka itu nanti di tengah-tengah mereka disebutkan oleh Abi Thalib ciri-ciri sebuah Rasulullah SAW antara dapat seseorang yang mereka dia punya otot, ya, sehingga kelihatan tidak ada zira'nya ini besarnya, ala ra'si adun misli amlatu sadi, ya, seperti buah dada wanita besarnya di sininya, alai syairat asyairatun bid, di atasnya ada rambut-rambut yang berwarna putih. Fatadhabuna ila Muawiyah wa ahli Syam wa tatrukuna haula yukhlifunakum fi dararikum wa amwalikum. Jadi Ali bin Thalib menjadikan kepada mereka di pasukan mereka itu akan ada nanti seseorang yang begini, ya, sekarang kita menghadapi mereka lebih utama daripada memerangi Muawiyah ke Syam, kata Ali bin Thalib, ya. Wallahi inni la arju an yakuna haula'il qaum fa innahum qad safaku damal haram, ya. Kata Ali bin Thalib, saya melihat bahwa mereka inilah yang maksud oleh hadis-hadis Nabi SAW, karena mereka telah menumpahkan darah-darah yang mulia, darah-darah yang dihormati. Wa agharu fi sarahin nas, ya, mereka telah membuat manusia merasa terancam gitu, ya. Fasiru ala ismillah, maka Ali bin Thalib mengajak para sahabat untuk berjihad. Baik, pada hari Ramadan, ya, Ali bin Thalib mengatakan umirtu bi qitalil mariqin wa haula'il mariqun. Jadi Ali bin Thalib yakin ini yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Baik, ketika Ali bin Thalib telah membawa pasukannya membuat semacam tenda tempat markas mereka, ya, di mana di antara pasukan Ali dan pasukan Khawarij dipisahkan oleh sungai Nahr Narawan, ya. Kemudian Ali bin Thalib, ya, menyuruh pasukan jangan dimulai dulu untuk menyerang hatta yajtazul Khawarij Nahr Garban, sampai mereka sendiri yang nyebrang sungai ke sini, ya, menghadapkan pasukan Ali bin Thalib. Warsa Ali wa rusulahu yunashiduhumullah wa ya'muruhum ayyarji'u. Ya, sebelum itu pun Ali bin Thalib menawarkan kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Di antara yang diutus oleh Ali bin Thalib untuk diskusi lagi adalah Bara bin Azib, ya, di mana Ali bin Thalib memberi waktu jaga 3 hari. Lalu mereka tetap enggan. Walam tazal rusulahu, ya, takhtalifu ilaihim hatta qatalu rasulahu. Ya, setelah 3 hari dikirim orang-orang menasihati mereka oleh Abi Thalib, sampai mereka membunuh utusan yang dikirim oleh Abi Thalib. Wastazun nahra, dan mereka menyeberangi sungai, menyeberang Ali bin Thalib. Wa indama balagal khawarij hadzal had wa qata'ul amal fi kulli muhawalati sulh wa hifdzid dima. Setelah terjadi, ya, sudah kelihatan bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk mereka yang berfikir, mereka sudah diberi waktu yang cukup, maka ketika itu mereka menampakkan kebangkangan mereka. Qama amirul mu'minin bi tartibil jaysh. Itulah Ali bin Thalib menyusun pasukannya dan persiapkan untuk berperang melawan mereka. Maka dari situ susunlah pasukan ala Maimanah Hujr bin Ali, ya. Di situ ada pasukan sebelah kanan, sebelah kiri, ya, diutus dengan panglima pasukan-pasukan tersendiri. Dipimpin oleh Hujr bin Ali, kemudian ada Syabas bin Rabi'i, Maq'al bin Qais Ar-Riyahi, ada pasukan berkuda dipimpin oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian awal rijalah, pasukan infanteri di atas dipimpin oleh Qatadah bin Ansari. Wa ahli Madinah wa kanu fi 700, dan pasukan dari kota Madinah sekitar 700 orang, itu dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Abadah. Wa amara Ali Abu Ayyub Al-Ansari an yarfa'a rayata amam al-Khawarij wa yaqulu lahum. Ketika itu Ali bin Thalib menyuruh kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk mengangkat benderanya, ya, dan mengatakan kepada orang, man ja'a ila hadhihi raya fa huwa amin. Jadi masih diberi kesempatan, barang siapa yang mau disuruh mengangkat bendera oleh Ali bin Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari, siapa yang mau berlindung datang ke bendera ini, maka dia tidak dibunuh, aman. Wa man sarafa ila Kufa wal Madain fa huwa amin.
masih diberi kesempatan. Orang yang mau kembali ke Kufah dan Madain, maka dia juga aman, tidak akan dibunuh. Innahu la hujjata lana fikum illa fi man qatala ikhwanana. Jadi alasan kami memerangi kalian, kata Ali bin Thalib, adalah karena kalian telah membunuh kaum muslimin. Fansarafa minhu tawaif katsirun. Akhirnya sebagian besar mereka lari ke tempat-tempat yang tadi diterangkan oleh Abi Talib, imma bergabung kepada bendera yang telah dibawa oleh Abu Musa al-Asy'ari, atau mereka pergi ke Madain atau Kufah. Wa kanu 4,000, jumlah mereka yang kembali juga sekitar 4.000 orang. Falam yaqa minhum khala alfun aw aqal. Jadi tersisa pasukan Khawarij tadi yang tersisa dari taubatnya setelah nasihat Ibnu Abbas, itu masih kembali 4.000 orang di hari-hari terjadi pertempuran antara Ali bin Thalib dengan mereka. Nah, ini kita lihat ya. Begitu Ali bin Thalib memberikan kesempatan yang peluang yang besar untuk mereka untuk bertobat, untuk kembali kepada kebenaran. Padahal hari-hari sudah hari H pertempuran itu, Ali bin Thalib masih beri kesempatan menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk mengangkat bendera. Barang siapa yang bergabung ke bendera ini maka dia aman, barang siapa yang lari ke Kufah atau Madain maka dia aman. Artinya keluar dari pasukan Khawarij. Kemudian ya, tidak tersisa dari pasukan Khawarij itu kecuali 1.000 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, ya. Farajau ala Ali wa kana ala maimatihim Zaid bin Hasan at-Ta'i as-Sansabi, ya. Kemudian juga di antara orang Khawarij yang kembali kepada Ali bin Abi Thalib, pimpinan-pimpinan mereka adalah sebutnya yaitu Zaid bin Hasan at-Ta'i. Kemudian juga dari pasukan kiri mereka nama Shuraih bin Abi Aufa, wa ala khayalim Hamzah bin Sinan, wa ala rijala Khurqus ya bin Zuhair Sa'di, wa fawaqafu muqatilina li Ali wa ashabi. Nah, ini pasukan Khawarij dipimpin oleh mereka. Mereka juga punya pasukan penyerang kiri, penyerang kanan, ya. Kemudian ada juga pasukan yang infanteri mereka. Ini di antara mereka-mereka yang pimpin mereka adalah Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, kemudian tadi Zaid bin Hasan at-Ta'i, itu kemudian Shuraih bin Abi Aufa, kemudian Hamzah bin Sinan, kemudian Khurqus bin Zuhair, ya. Nah, ini terjadilah pertempuran. Akhir cerita pertempuran ini adalah, ya, tidak terbunuh dari pasukan Ali kecuali 9 orang, ya. Wa zahfal Khawarij ila Ali wa qadama Ali baina yadil khail wa qadama minhum rima. Jadi terjadi pertempuran dengan saling melemparkan anak panah, ya. Wa qala li ashabi kufu anhum hatta yabda'ukum. Kata Ali kepada para kaum muslimin dari pasukan Ali bin Thalib, ya, jangan kalian menyerang mereka atau memanah mereka sampai mereka dulu yang memulai. Wa abal Khawarij yaqulun la hukma illallah. Jadi ketika mereka itu menyerang Ali bin Thalib, tetap mengadakan la hukma illallah, ya, arwah ilal jannah. Mari maju ke surga, mari maju ke surga. Nah, ini statement mereka, ya, untuk memotivasi kaumnya untuk menyerang Ali bin Thalib. Kemudian terjadi pertempuran yang cukup sengit waktu itu. Terakhir diceritakan, ya, di sini sebutkan qala Abu Ayyub wa ta'antu rajulan min al-Khawarij birrim. Ketika Abu Ayyub menyampaikan, saya melempar seorang Khawarij dengan tombakku, maka masuk ke punggungnya. Wa qultu lahu abshir ya'udu Allah bin nar. Faqala satu'lamu ayyuna ayyula biha siliyan. Jadi dia jawab lagi, ya, siapa yang pantas untuk masuknya. Karena Abu Ayyub al-Ansari mengatakan engkau adalah menjadi penduduk neraka, gitu. Qad tazal katsir min al-Khawarij al-qital li kalimati Samu'a min Abdullah bin Wahab ar-Rasibi kana tadullu 'indahum ala dha'fi istibsar wa wahn fil yaqin. Di sebagian Khawarij ada yang lari dari ketika berperang itu, dari medan perang, ketika mereka mendengar sebuah kalimat yang dia dapat dari pimpinan mereka Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, ketika dia mengatakan, menunjukkan bahwa itu adalah ketidakyakinan mereka dalam pemahamannya, ya. Qala inna ma daraba Ali rajulan min al-Khawarij bisayfi. Ketika Ali menyambat seseorang dengan pedangnya, faqala Khawarij habbada ruha ila al-jannah. Faqala Abdullah bin Wahab ma adri illa ja'am ila an-nar. Nah, jadi ketika seorang Khawarij dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kata Ali bin Abi Thalib ketika itu, faqala Khariji, ya, ketika dia melihat temannya dibunuh, ya, betapa indahnya nyawa yang melayang ke surga. Tetapi pimpinan mereka Abdullah bin Wahab ar-Rasibi ini mengatakan, ma adri ilal jannah amilan nar.
Nah, ketika terdengar kalimat ini, saya nggak tahu apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Faqala rajulun min Bani Sa'ad wa huwa Farwa bin Naufal al-Asy'a'i, "Inna ma hadartu iqtiraran bihadha wa arahu qad syakka." Kata dia, saya ini mau bergabung dengan pasukan dia karena dia menjamin masuk surga. Sekarang dia sudah ragu. Maka akhirnya mulailah dari pasukan Khawarij itu berkeliaran kelari dari medan perang. Terakhir dari pertempuran itu adalah hanya yang terbunuh dari kaum Khawarij, kalau nggak salah disebutkan ya, 9 dari pasukan Ali dan 9 dari pasukan orang Khawarij kalau nggak salah. Ya. Ini wa ma qatal Khawarij fatadhkur riwayat annahum usibu jami'an wa yadhkur Mas'udi anna adadan yasiran la yatajawaz 10 faru badal hazimah sahaq. Taib, disebutkan dalam riwayat ini, tadi saya katakan yang tersisa dari orang Khawarij 9 orang, yang terbunuh dari pasukan Ali 9 orang. Itu ya. 9 tersisa dari mereka, selagi mereka yang tadi tidak menyelamatkan diri sebelum pertempuran atau saat pertempuran, nah semuanya terbunuh kecuali hanya 9 orang bisa menyelamatkan diri. Dan tidak terbunuh dari pasukan Ali kecuali hanya 9 orang. Gitu. Kemudian tadi yang hadis yang disebutkan oleh Ali bin Thalib bahwa di dalam pasukan mereka akan terdapat seseorang nanti dia punya otot yang begitu besar seperti dada wanita, kemudian di situ ada berbulu putih gitu ya. Nah, ini disuruh pasukan oleh Ali cari di tengah pasukan, disuruh di tengah pasukan karena Ali bin Thalib yakin dengan sabda Nabi SAW ya, wala kadzabtu ma kudzibtu ya. Aku tidak bohong dan aku juga tidak dibohongi karena ini datang dari Nabi SAW. Ini keyakinan Ali bin Abi Thalib ya. Zahir riwayat mukhtalifah fi tahdid as-shakhsiyat Zid Sadi. Ini riwayat yang banyak tentang siapa hakikatnya orang yang memiliki otot yang begitu besar seperti gondokan dada wanita tadi yang berbulu putih, itu maksudnya ya. Jadi ketika terjadi selesai pertempuran itu ya, ini disebutkan Ali bin Thalib menyuruh pasukannya untuk mencari orang itu. Setelah itu carilah di tengah-tengah pasukan Khawarij yang terbunuh, terdapat dia terhimpit oleh beberapa orang-orang yang terbunuh dari kaum Khawarij. Lalu Ali bin Thalib bertakbir, dan itulah sebutkan Rasulullah SAW juga ada hadis lain, aula ta'ifataini bil haqq ya, bahwa itulah kelompok yang benar dalam ketika terjadi perselisihan tersebut. Nah, ini ringkas ya, setelah di akhir terjadi pertempuran tadi kita sebutkan, kana Ali yatahadas anil Khawarij munzu ibtida'i bid'atihim katsiran ma kana yata'ar ila dzikri tadi. Jadi awal ya, semenjak munculnya Khawarij, Ali bin Thalib sudah sering menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Thalib, yaitu tentang orang yang memiliki otot yang besar tadi ya. Kemudian ya, karena apa? Karena wujudaha min adillah ala aliyan ala haq wa sawab. Jadi ketika itu ba'da nihayatil ma'rakah al-hasima amara Ali ashabil bahsi an justatil al-mukhdats. Ini ketika selesai pertempuran, Ali bin Thalib menyuruh pasukan untuk mencari orang tadi karena mendapatkan orang itu adalah dalil tentang yakinnya Ali atas kebenaran ya. Wa wada muddah min al-bahthi mar Ali ala Ali wa ashabu wajada Amirul Mukminin Ali jama'atan maqumatan ba'dha ala ba'd. Jadi ada sekelompok orang yang saling bertindih-tindihan dalam telah mati ya. Inda syafihir nahar, di pinggir sungai An-Narawan tadi. Qala akhrijuhum, keluarkan mereka, kata Ali bin Thalib. Fa idzal mukhdat tahtahum jami'an mimma yaliyal ardi fakabbara Ali. Jadi ketika dionggokan manusia tadi yang terbunuh di pinggir sungai itu dikeluarkan, ditarik, dilihat di bawahnya terdapatlah orang yang tadi disebutkan oleh Ali bin Thalib yang dia dengar sendiri dari Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Thalib bertakbir, fakabbara Ali, summa qala sadaqallah wa balagha rasulahu wa sadada sujud syukur. Kemudian setelah benar Allah dan Rasulullah telah menyampaikan, kemudian Ali sujud syukur, wa kabbara an-nasu hina ra'auhu wastabsyaru. Jadi untuk meyakinkan ya, Ali bin Thalib yakin bahwa dia berada di kebenaran dan dia perlu membuktikan apa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah kepada dia, dan itu terbukti sekali bahwa aula ta'ifatan bil haq adalah orang yang membunuh pasukan yang di tengah pasukan itu terdapat yaitu ciri seorang laki-laki yang tadi memiliki
gondokan ototnya seperti dada wanita yang memiliki ada bulu putih di situ. Kemudian terakhir bagaimana lagi yang tersisa di antara mereka? Nah, sisa yang 9 orang dari Khawarij tadilah yang menyebar ke berbagai tempat. Ada yang lari ke Yaman, ada yang lari ke Maroko, ada yang ke Jazair, ada Afrika. Yang dari situ nanti berkembangnya pemikiran Khawarij sampai saat sekarang. Jadi 9 orang yang selamat yang tidak terbunuh saat pertempuran Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij. Barangkali itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini, ya. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat kita ambil faedah-faedahnya, di mana kelembutan Ali bin Abi Thalib, kehati-hatian Ali bin Abi Thalib dalam menyikapi kelompok yang menyimpang, ya. Beliau masih memberikan kesempatan-kesempatan yang luas untuk mereka kembali. Dan juga pentingnya bahwa untuk menumpas kelompok yang menyimpang itu bukan semata-mata langsung dengan menggunakan kekuatan pedang, senjata, tapi coba lihat Ali bin Thalib dengan banyak momen beliau mengirim orang-orang yang beri nasihat kepada mereka. Nah, kalau sebab itu manhaj yang benar, jalan yang benar dalam menumpas aliran sesat itu utamanya dikemukakan ada dialog, diskusi, menjadikan nasihat-nasihat, ya, kecuali mereka telah melakukan sikap-sikap yang mengkhawatirkan keselamatan kaum muslimin dengan tindakan anarkis yang sudah jelas, sebenarnya tindakan Khawarij membunuh dan segala macamnya di zaman Ali bin Thalib, lalu Ali bin Thalib mengambil sikap yang tegas terhadap mereka. Baik, demikian, dan juga dari kisah ini dapat kita ambil kejelasan bahwa kebenaran manhaj Ali bin Thalib, dan tidak seorang pun ada di antara sahabat yang ada dalam pasukan Khawarij, dan semua sahabat berada pada pasukan Ali bin Thalib, dan benarnya sabda Rasulullah SAW kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh dengan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Dan kita sudah jelaskan tidak ada golongan kelompok yang sudah tegas-tegas disebutkan cirinya Rasulullah dalam hadisnya dan juga namanya seperti orang Khawarij. Oleh sebab itu di sini terdapat kewaspadaan kaum muslimin untuk menjaga keluarga mereka dari paham-paham yang menyimpang ini, terutama paham radikal dan teroris ini. Tentu poin pertama yang sering kita tegas adalah belajar akidah yang benar, ya, mengerti bagaimana memahami ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat yang berhubung dengan bara'ah, al-wala al-bara, itu perlu dikaji dengan melalui ulama-ulama yang rasikhuna fil ilm, atau ustaz-ustaz yang memang di bawah bimbingan para ulama-ulama yang telah membahas masalah itu, yang telah menjelaskan masalah-masalah itu, yang telah mempelajari masalah itu melalui para masyayikh. Nah, ini yang perlu kita timbah, karena masalah hadis awal al-bara ini terdapat dua kelompok yang menyimpang, yaitu pertama ada kelompok yang ekstrim kiri, yaitu orang Khawarij, ya, atau kelompok yang lain juga tetap cuma sebetulnya kiri juga, ya, atau disebut bukan kanan sebetulnya karena jelek keduanya, itu adalah orang-orang yang memang berloyalitas sekalipun kepada orang-orang yang telah menyimpang dari Islam, disebut dengan kaum Murji'ah, ya, kaum Murji'ah yang menyimpang walaupun terjadi penyimpangan jelas dalam Islam, mereka masih tidak mau mengomentari, menyangkapi penyimpangan tersebut. Ini adalah kaum Murji'ah. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang sesuai dengan waktu dan kesempatan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita kembali kepada pembawa acara kita dan kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk bisa kita jawab, yang tidak kita akan undur jawabannya atau bisa dijawab oleh para ustaz-ustaz yang lain.